Yang paling dahsyat tuh begini, yang paling dahsyat. Nabi menyampaikan akan tiba satu situasi di mana pergolakan iman itu begitu cepat. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya beriman, sorenya bisa kufur. Atau sebaliknya, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya beriman, paginya bisa kufur. Karena ternyata ada banyak terjadi peristiwa yang bisa membuat manusia itu berubah dengan cepatnya. Dan saking cepatnya pada masa itu, bukan hanya awam, ditemukan orang-orang yang berlabelnya seperti ustadz, seperti ulama, seperti kiai dan seterusnya, tapi perilakunya tidak menunjukkan bukan hanya keimanannya tapi juga keilmuannya. Ya, bahkan di hadis Muslim, kalau kita ngaji hadis Muslim, syarah Imam Nawawi misalnya ada 9 jilid. Lihat di jilid pertama tuh, nomor hadis ke-12 ke-13. Ya. Itu Nabi mengingatkan jelas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sayati alaikum unasun, atau sayati alaikum zamanun, akan tiba satu kalangan masyarakat di satu zaman. Apa poinnya? Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa yasma'unahu aba'ukum. Hati-hati, iyyakum wa iyyahum. Mereka akan memberikan pernyataan-pernyataan yang kalau kalian dengar itu rasanya nggak begini, kalian heran. Jangankan kalian, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar hal yang sama ikutan heran juga. Ya, bahkan Abu Jahal pun kalau dengar heran juga itu. Padahal Abu Jahal kan yang paling kuat pertentangannya pada Nabi, tapi ikutan heran juga. Iya. Iyyakum wa iyyakum, hati-hati, jauhkan diri dari yang demikian. Contoh begini, pernah dengar kalimat ini enggak? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Pernah dengar? Yang bilang itu orang pintar atau orang bodoh? Terlihat pintar. Dan sayangnya ada di antara yang memberikan statement itu merasa beriman. Itu kalau Abu Jahal dengar ikutan bingung juga. Ya, kenapa? Karena di masa itu pun mereka sudah menyadari agama itu berbeda, karena keyakinannya tak sama diekspresikan lewat perbedaan. Makanya yang muncul ayat toleransi. Mereka mencoba membangun toleransi itu datang kepada Nabi dengan cara yang salah. Ya, dengan mengatakan begini, Muhammad, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita saling mencela. Jangan sampai membuat kita saling bertempur. Gini aja deh, kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi dibuka dengan kalimat kita beda, makanya ujungnya gantian. Jadi se-Abu Jahalnya ya sudah memahami bahwa ada perbedaan. Jadi kalau orang sekarang mengatakan semua agama sama, itu ikut bingung. Ya, makanya kata Nabi, wala yasma'unahu aba'ukum. Orang dulu pun nggak pernah dengar kalimat-kalimat itu. Itu lebih berbahaya dibandingkan dengan kekejaman Abu Jahal itu. Ya, maka turun legasi yang paling tinggi. Apa itu? Tingkat toleransi tertinggi. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan itu lembut sekali. Katakan Muhammad pada orang-orang yang belum menerima apa yang kau sampaikan, masih menutup dirinya. Katakan Muhammad SAW pada orang-orang yang masih menutup dirinya. Ya kan? Belum mau nerima atau apa yang Nabi sampaikan. Ya. Jadi pesannya gampang. Anda kalau terima didengar, nggak apa-apa. Tapi kan tidak harus marah. Mau yakin mau tidak itu pilihan masing-masing. Tapi ini tidak, mendengar aja udah marah. Itu menutup diri. Katakan pada yang masih menutup dirinya, belum mau menerima apa yang kau sampaikan. La a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma, wala ana 'abidun ma abadtum. Perhatikan. Kita begini saja, bagaimana dengan apa yang kau sampaikan? Aku menyembah yang aku sembah, engkau menyembah yang engkau sembah. Dalam titik itu kita bertoleransi. Lakum dinukum. Nah, tidak perlu saling mengganggu. Yang kita yakini, itu yang kita kemudian praktekkan. Itu toleransi tingkat tertinggi. Ya. Jadi kalau konsepnya yang Islam datang ke tempat ibadah lain, azan di tempat ibadah lain, yang ibadah lain datang ke tempat umat Islam, nah itu maaf, jahiliyah sudah duluan. Proposal itu sudah duluan zaman jahiliyah, tapi turunlah surah Al-Kafirun. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak Anda sholawatan di tempat lain, sampaikan 15 abad yang lalu ajakan Bapak ini sudah ada. Maka turunlah surah Al-Kafirun. Jelas? Nah, pada hal yang demikian, maka disitulah ditemukan ulama-ulama itu menjadi langka. Ulama menjadi langka karena ada pada satu titik kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pengingat pada umat Islam untuk menghargai ulama. Wafatlah satu-satu ulama yang benar. Ahli tafsir wafat, ahli fikih wafat, ahli usul wafat. Sehingga tidak mudah menemukan ulama.
Di saat seperti itulah kita selektif menemukan ulama, dan berlakulah kemudian tuntunan-tuntunan yang disampaikan Nabi diteruskan kepada kita, dikumpulkan dalam kitab untuk dikaji. Di antara kumpulan itu, itulah yang ditulis oleh Syekh atau Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Itulah yang menjadikan 17 buku ketika disatukan jadi kitab ini, 17 ini ya disatukan di sini. Nah, ini 17 ini dibuka kitab pertamanya untuk belajar adab dulu, supaya menuntut ilmunya punya adab, belajarnya pakai adab, menghargai ulamanya pakai adab, sehingga ketika kita pun menjadi alim, alimnya alim yang beradab.